Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, firman Tuhan akan kita renungkan dari Yohanes 5 ayat 14 demikian. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Saudara-saudara sekalian, sakit di dunia berdosa ini adalah sesuatu yang wajar. Karena sejak manusia jatuh ke dalam dosa, alam semesta tidak lagi bersahabat seperti pada waktu diciptakan untuk pertama kalinya. Dan dengan natur dosa yang kita miliki, disadari ataupun tidak, setiap hari kita memperparah kerusakan tersebut dengan berbagai polusi yang berpotensi membuat kita sakit. Meskipun demikian, Tuhan bisa memakainya untuk menarik perhatian orang berdosa kepadanya, sehingga mereka menerima Kristus dan diselamatkan dari dosa dan maut, serta mendidik orang percaya agar bertumbuh semakin serupa dengan Kristus. Namun, penyakit juga bisa disebabkan oleh perbuatan dosa kita sendiri. Contoh, orang yang kehidupan seksualnya tidak kudus dan mengkonsumsi narkoba bisa kena AIDS serta berbagai penyakit lainnya. Saudara, setelah menyembuhkan seorang yang sudah 38 tahun lumpuh di tepi kolam Bethesda, Tuhan Yesus berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Artinya, ada hubungan antara kelumpuhannya selama 38 tahun itu dengan perbuatan dosa. Dan saat itu dia bisa sembuh semata-mata karena kasih karunia Allah. Seharusnya pengalaman yang menakjubkan tersebut membuat dia mencari Tuhan dan bertobat. Sayangnya, orang itu berhenti hanya pada kesembuhan jasmani saja. Dia sama sekali tidak tertarik untuk mengenal Tuhan Yesus, bahkan menanyakan siapa namanya pun tidak. Sehingga ketika ditanya oleh orang-orang Yahudi siapa yang menyuruhnya memikul tilamnya itu, dia tidak bisa menjawab. Dan ketika ditanya mengapa ia melanggar hukum Sabat dengan memikul tilamnya itu, dia bukannya bertanggung jawab dengan perbuatannya, melainkan justru menjadikan Tuhan Yesus sebagai kambing hitam. Padahal semua yang Tuhan Yesus lakukan, termasuk menyembuhkan penyakit jasmani, tujuannya adalah agar kita berpaling kepadanya dan diselamatkan dari dosa dan maut. Jadi, kalau dia hanya fokus kepada kesembuhan jasmani dan tidak bertobat serta mencari Tuhan, konsekuensi logisnya hidupnya justru akan bertambah buruk, karena berarti dia masih hidup di dalam dosa. Saudara, hari ini apa yang kita cari ketika kita datang ke gereja dan melakukan berbagai aktivitas rohani dan sosial? Adalah suatu kerugian besar jika kita hanya mencari kesembuhan jasmani, kekayaan duniawi, popularitas, dan semua yang ada dalam dunia ini, karena semua itu fana. Orang bijak datang kepada Tuhan Yesus agar diselamatkan dari dosa dan maut, serta mendapat hidup yang kekal. Sehingga olehnya kita memiliki kuasa untuk hidup benar dan bertumbuh menjadi semakin serupa dengan Kristus. Semua berkat jasmani adalah bonus yang seharusnya kita pakai sebagai alat untuk memuliakan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita bersikap bijak untuk mencari hal-hal yang bernilai kekal, bukan yang sementara. Amin.